diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bisa hadir pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian intim dengan Allah. Hari ini hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yeremia pasal 41, 42, 43, 44, dan 45. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membaca kelima pasal itu terlebih dahulu. Judul renungan hari ini adalah Akibat Tidak Memperhatikan Firman Tuhan. Diambil dari Yeremia pasal 42 ayat 21 sampai 22. Demikian. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara, pernahkah saudara berdoa dan meminta petunjuk Tuhan untuk suatu pergumulan saudara, tetapi sebetulnya saudara sudah punya jawaban sendiri? Dan ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang saudara inginkan, maka saudara tidak mau percaya akan jawaban tersebut dan menolak bahwa itu bukan jawaban dari Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan, namun kita sudah memiliki konsep jawaban yang kita inginkan. Dan kita ingin memaksakan akan kehendak kita sendiri. Bukannya kita berkata, "Thy will be done," kehendakmu yang jadi. Tetapi, "My will be done," kehendakku yang jadi. Nah, inilah yang diceritakan pada bacaan kita hari ini. Ketika Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, maka seluruh pembesar dan sebagian besar rakyat ditawan ke Babel. Hanya sebagian kecil masyarakat petani yang miskin ditinggal di tanah Yehuda untuk mengurusi kebun-kebun anggur dan ladang-ladang di bawah pimpinan Gedalia yang ditunjuk menjadi gubernur oleh Raja Nebukadnezar. Dari rakyat yang ditinggal, terdapat Nabi Yeremia yang dilepaskan dan tidak dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan atas perintah Raja Nebukadnezar di dalam pasal 39 ayat 11 sampai 12. Setelah Gedalia dibunuh, maka mereka hendak meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Mesir karena mereka takut akan serangan dari Babel. Ketika itu mereka meminta Nabi Yeremia untuk menanyakan kepada Allah jalan mana yang harus mereka tempuh. Di dalam pasal 42 ayat 3.
Dan pesan Tuhan bagi mereka melalui Nabi Yeremia adalah agar mereka tetap tinggal di Yerusalem dan jangan pergi ke Mesir. Jika mereka tetap tinggal, maka Tuhan akan yang pertama membangun dan tidak akan meruntuhkan mereka. Ia akan membuat mereka tumbuh dan tidak akan mencabut mereka. Di pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan akan menyertai mereka untuk menyelamatkan mereka dari tangan Raja Babel. Di pasal 4 ayat 11. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat mereka mendapat belas kasihan. Dan Raja Babel akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Pasal 42 ayat 12. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tetap ke Mesir karena pikirnya tidak akan mengalami pertempuran dan menderita kelaparan, maka yang pertama, pedang yang mereka takuti itu akan menimpa mereka di Mesir. Di pasal 42 ayat 16. Lalu kelaparan akan terus mengejar-ngejar mereka di Mesir sampai mereka mati di Mesir. Pasal 42 ayat 16b. Dan mereka akan mati di Mesir karena pedang, karena kelaparan dan penyakit sampar. Pasal 42 ayat 17. Mereka akan menjadi kutuk, kengerian dan aib. Lalu mereka tidak akan kembali ke tanah mereka lagi. Di pasal 42 ayat 18. Saudara, meskipun mereka telah mendengar pesan Tuhan melalui Yeremia, mereka tetap memilih tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka tetap menyembah Ratu Sorga atau Dewi Astarte, Dewi Kesuburan. Sungguh, pikiran mereka memang telah dibutakan. Mereka berpikir karena mereka berhenti membakar korban untuk Ratu Surga, maka mereka mengalami persoalan-persoalan berat seperti perang dan kelaparan. Mereka tidak mengerti bahwa justru karena itulah Allah murka kepada mereka. Ini menunjukkan betapa jahatnya mereka. Seyogianya mereka yang tertinggal di Yerusalem lebih bersyukur daripada mereka yang ditawan ke Babel. Setidaknya mereka masih tinggal di tanah mereka. Mereka tidak sadar bahwa jika mereka di Mesir, maka mereka akan semakin dibawa untuk menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah bangsa Mesir. Mereka akan semakin jauh dari Allah. Yeremia 44 ayat 8 mengatakan, "Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu? Yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi?" Kegagalan mereka mendengarkan perintah Tuhan bukan saja mencelakakan diri mereka, tetapi juga mencelakakan Mesir, tempat mereka mengungsi. Mereka menjadi kutuk di Mesir. Apa perenungan kita hari ini? Jika kita meminta tuntunan Tuhan dan ingin mengetahui kehendak Tuhan, maka dibutuhkan yang pertama adalah hati yang tulus, yang benar-benar ingin mencari jawaban Tuhan. Bukan hanya pura-pura bertanya, tetapi telah memiliki jawaban sendiri. Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengar, tanpa ketaatan hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami tanpa sadar, ketika kami meminta pertolongan dari Tuhan, maka kami sudah punya konsep sendiri. Kami tidak sadar bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Dan kami tidak mau menuruti apa yang Engkau inginkan. Biarlah hati kami lembut Tuhan. Hati kami mau belajar
untuk taat. Meskipun barangkali menurut pikiran kami itu tidak menyenangkan, atau itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kami rancangkan. Tapi biarlah kami mau berkata, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Terima kasih untuk firman. Biarlah Engkau bawa kami untuk terus lagi memahami, dan terus lagi kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.